adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang Indonesiaku Kaya Raya. Ini adalah pelajaran IPAS kelas 5 bab 6 semester 2 kurikulum merdeka. Kita langsung aja yuk belajarnya. Nah, pada bab 6 ini tentang Indonesiaku Kaya Raya itu ada 3 subbab yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama tentang bagaimana bentuk Indonesiaku, kemudian Indonesiaku kaya hayatinya, dan Indonesiaku kaya alamnya. Tapi pada video ini kita hanya akan belajar tentang bagaimana bentuk Indonesiaku. Kita akan belajar tentang menentukan wilayah Indonesia melalui peta. Nah, anak-anak, letak suatu wilayah itu dapat diketahui melalui peta. Peta merupakan gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Nah, biasanya peta ini dibuat di kertas atau papan dengan menggunakan skala tertentu. Nah, setelah anak-anak tahu apa itu peta, anak-anak juga perlu tahu fungsi peta. Jadi ada banyak fungsi peta, diantaranya memberikan informasi perbedaan kondisi geografis suatu wilayah. Kemudian menggambarkan bentuk permukaan bumi, menunjukkan arah dan jarak berbagai tempat. Nah, melalui peta itu anak-anak bisa tahu arah dan jarak berbagai tempat di seluruh belahan dunia. Kemudian menunjukkan potensi kekayaan alam di suatu tempat. Peta juga digunakan untuk kegiatan penelitian dan menyajikan perencanaan wilayah. Jadi banyak sekali fungsi peta, dan juga yang sering kita pakai adalah peta kita gunakan untuk mencari lokasi suatu tempat. Anak-anak, ada berbagai jenis peta, diantaranya ada peta umum, peta khusus, peta korografi, dan juga peta topografi. Kira-kira apa ya bedanya? Ini adalah contoh-contoh jenis peta tersebut. Yang pertama ada peta umum. Nah, peta umum ini menggambarkan permukaan bumi yang bersifat umum pada wilayah tertentu. Contohnya peta dunia ini. Selanjutnya ada peta khusus, yaitu peta yang menggambarkan keadaan khusus suatu daerah atau wilayah dengan maksud sesuai dengan keperluan. Nah, di contoh ini ada peta potensi ikan perairan di Indonesia. Jadi peta ini bermaksud untuk memberitahu letak ikan perairan di Indonesia. Kemudian contoh lainnya adalah ada peta kepadatan penduduk, peta persebaran flora dan fauna, dan lain-lain. Peta iklim juga termasuk peta khusus. Kemudian yang ketiga ada peta korografi, yaitu peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum. Contohnya peta-peta yang ada di atlas, biasanya dibuat dalam kumpulan buku. Ada juga peta topografi, bisa anak-anak lihat di gambar ini. Nah, peta topografi itu menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Anak-anak, sebelum kalian membaca peta, tentu kalian perlu tahu dulu komponen peta atau bagian-bagian peta. Itu ada judul peta, petunjuk arah, simbol, skala peta, legenda, inset, warna peta, garis tepi, dan masih banyak lagi. Judul peta itu menjelaskan jenis petanya, biasanya terletak di atas. Kemudian skala peta itu perbandingan jarak antara keadaan pada peta dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, biasanya skala ini dibagi menjadi 3, skala angka, garis, dan skala verbal. Kemudian ada petunjuk arah. Di dalam peta itu biasanya ada 4 petunjuk arah, yaitu yang paling atas itu ada utara, kemudian timur, selatan, dan barat. Kemudian legenda itu menjelaskan keterangan simbol pada peta. Biasanya ada di sudut kiri peta. Kemudian ada simbol, itu tanda yang mewakili keadaan yang sesungguhnya. Anak-anak perlu tahu simbol-simbol di dalam peta itu ada banyak. Nah, kalau bisa dihafalin ya. Selanjutnya ada inset. Inset ini merupakan peta berukuran kecil dan lebih detail, biasanya disisipkan pada peta utama. Inset ini fungsinya untuk petunjuk lokasi dan memperjelas suatu lokasi. Kemudian ada juga warna peta, itu menjelaskan keadaan tempat atau objek di permukaan bumi. Setiap warna memiliki arti yang berbeda, misalnya warna biru itu untuk perairan, hijau untuk dataran rendah, kuning untuk dataran tinggi, coklat untuk pegunungan atau gunung, merah untuk gunung berapi, putih untuk puncak pegunungan, salju dan hitam untuk batas administrasi.
Nah, anak-anak, penggunaan warna ini itu menggunakan gradasi warna. Jadi, semakin bertambah kedalaman laut, maka warna birunya semakin tua. Kemudian ada garis tepi, ini garis untuk membatasi ruang pada peta. Nah, biasanya berbentuk segi empat. Karena perhatikan gambar peta ini adalah peta Provinsi Jawa Barat. Nah, ini adalah letak-letak komponen peta. Anak-anak bisa lihat dan amati. Nah, setelah tadi kita belajar tentang peta, kemudian kita akan belajar tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. Yang pertama, letak astronomis wilayah Indonesia. Anak-anak tahu apa itu letak astronomis? Letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah jika digambarkan pada peta. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Anak-anak perlu ingat dan hafalkan ini ya. Anak-anak, letak astronomis Indonesia ini ternyata memberikan beberapa manfaat. Di antaranya, Indonesia memiliki iklim tropis, sehingga memiliki hutan hujan tropis sebagai penyumbang oksigen terbesar di dunia. Keren kan, ternyata penyumbang oksigen terbesar di dunia itu di Indonesia. Kemudian, Indonesia memiliki curah hujan cukup tinggi sehingga lahan pertanian subur. Indonesia juga memiliki suhu udara cenderung hangat ke panas sehingga nyaman untuk ditinggali. Dan yang terakhir, Indonesia mempunyai flora dan fauna yang bervariasi. Nah, anak-anak perlu ingat, flora itu tumbuhan dan fauna itu hewan. Ada banyak sekali jenis hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Setelah kita belajar letak astronomis wilayah Indonesia, sekarang letak geografis wilayah Indonesia. Letak geografis wilayah Indonesia itu Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, 2 benua itu adalah benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra itu adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Anak-anak, wilayah Indonesia itu terletak pada posisi silang atau cross position antara tadi 2 samudra dan 2 benua. Nah, ini mempengaruhi kehidupan Indonesia. Di antaranya, Indonesia terletak di antara negara-negara berkembang sehingga memiliki banyak mitra untuk bekerja sama. Nah, negara berkembang yang dekat dengan Indonesia adalah Malaysia, Singapura, Filipina, kemudian Brunei, Timor Leste, dan masih banyak lagi. Kemudian di Indonesia itu kebudayaannya banyak dipengaruhi oleh budaya asing. Yang terakhir ada lalu lintas, pelayaran, dan perdagangan di Indonesia menjadi ramai sehingga mendukung perdagangan di Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian kalau Indonesia itu merupakan negara maritim? Apa itu negara maritim? Nah, artinya Indonesia itu memiliki wilayah laut yang sangat luas, bahkan kadang bisa lebih luas dari daratannya. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Ciri-ciri negara maritim itu memiliki wilayah lautan yang luas. Nah, kemudian memiliki armada militer laut untuk mengawasi dan menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Nah, di Indonesia ini kita punya TNI Angkatan Laut yang melindungi negara kita. Kemudian masyarakat di pesisir pantai itu sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan. Nah, biasanya itu menangkap ikan untuk diperjualbelikan. Dan yang terakhir mempunyai alat transportasi laut seperti kapal atau perahu. Manfaat laut di Indonesia. Anak-anak, laut Indonesia itu memiliki banyak sekali manfaat. Ini jika dikelola dengan baik dan bijak. Manfaatnya diantaranya sebagai sumber makanan yang berasal dari laut, seperti ada ikan, udang, kepiting, dan lain-lain. Kemudian laut itu dijadikan sebagai wisata bahari atau tempat wisata. Laut juga sebagai penghubung antar pulau. Kemudian laut itu menyediakan bahan baku industri seperti ikan kaleng, kemudian garam. Nah, sumber garam terbesar adalah laut, anak-anak.
laut juga sumber daya lepas pantai. Sumber daya lepas pantai itu seperti gas, minyak bumi, dan mineral. Laut dapat dijadikan sumber ilmu dan penelitian di bidang kelautan. Selain itu, laut juga energi alternatif untuk menghasilkan energi listrik. Setelah kita belajar Indonesia sebagai negara maritim, apakah anak-anak tahu Indonesia juga merupakan negara agraris? Kenapa? Karena sektor pertanian itu memegang peranan penting dalam perekonomian nasional di Indonesia. Sebagian besar bangsa Indonesia juga memanfaatkan lahan pertanian dan perkebunan untuk bercocok tanam. Ciri-ciri negara agraris. Yang pertama, memiliki persediaan air yang melimpah. Kemudian menghasilkan produk pertanian dalam jumlah besar sebagai negara pengekspor hasil pertanian, dan kegiatan peternakan itu maju karena pakan ternak yang dihasilkan itu diolah sendiri dari hasil pertanian. Selain itu, negara agraris itu juga memiliki lahan luas dan subur. Nah, anak-anak, kegiatan pertanian di Indonesia itu didukung oleh beberapa faktor. Di antaranya, Indonesia itu memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, sehingga banyak sekali lahan subur dan berbagai jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan cepat. Selain itu, banyak gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Nah, abu dari vulkanik ini dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. Anak-anak, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat maritim dan agraris. Oleh karena itu, memiliki budaya maritim dan agraris. Apa saja ya kira-kira? Yang pertama adalah kapal laut dan perahu. Anak-anak perhatikan gambarnya. Nah, di Indonesia itu banyak pulau yang dihubungkan dengan lautan. Jadi, transportasi seperti kapal dan perahu ini sangat penting. Ini tuh juga bisa digunakan untuk menggali sumber daya alam laut seperti mencari ikan, kepiting, udang, dan lain-lain. Budaya yang kedua adalah pasar ikan. Nah, anak-anak lihat dulu gambarnya. Masyarakat yang tinggal di sekitar pantai itu biasanya sebagai nelayan. Nah, kemudian mereka akan menjual ikannya itu di pasar. Biasanya di sana tuh ada pasar ikan, di mana tempat nelayan jual beli dengan pembeli. Selanjutnya ada alat pemotong dan penumbuk padi. Karena Indonesia itu negara agraris, nah para petaninya itu membutuhkan alat untuk memanen dan mengolah padi. Namun alat pemotong dan penumbuk padi ini adalah alat tradisional ya anak-anak. Sekarang sudah digantikan dengan peralatan modern yang lebih cepat dan juga efektif. Ada juga festival laut. Nah, ini tuh diadakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat atas rezeki yang dilimpahkan Tuhan. Nah, pada festival ini itu juga dipanjatkan doa agar hasil laut itu melimpah. Ada juga festival padi. Ini tujuannya sama, sebagai rasa syukur dan juga pemanjatan doa agar hasil panen itu melimpah. Nah, anak-anak, sekian kita belajarnya. Gimana anak-anak udah paham belum? Mulai dari peta, kemudian Indonesia sebagai negara maritim, Indonesia sebagai negara agraris. Anak-anak harus bisa membedakan maritim itu adalah berhubungan dengan kelautan dan agraris itu pertanian perkebunan. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham dan terus semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.